siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Historia Vitae Magistra, sejarah adalah guru yang paling baik dalam kehidupan. Perkenalkan, saya Imam Rofi'i, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Jember tahun 2022. Saya adalah guru sejarah di SMA Negeri 3 Blitar, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan video praktik pembelajaran pada mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12 IPS 2 dengan topik materi Respon Internasional terhadap Kemerdekaan Indonesia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum mulai pembelajaran supaya lebih berkah dan lancar, kita awali dengan doa. Silakan dipimpin oleh Radika. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih. Hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk ya? Prasta ya? Prasta mana Prasta? Ada suratnya ya Prasta ya? Oke, semoga segera sembuh. Kita doakan bersama ya. Kemudian kita cek kondisi kelasnya sudah lumayan bersih. Untuk kelengkapan seragam coba dicek dulu. Oke, jadi sudah lengkap, sudah bersih. Kita beri apresiasi dulu untuk kelas. Bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia pada era revolusi fisik, itu era awal kemerdekaan. Coba masih ingat pembelajaran yang lalu? Oke, siapa Mbak? Gimana caranya? Ya. Strategi perjuangan fisik seperti perjuangan kemerdekaan dan contohnya adalah Perang Surabaya pada 10 November 1945. Oke, kita beri apresiasi. Ya, ada juga jalan lain. Kira-kira apa jalannya? Oh ya, silakan. Melalui perjuangan diplomasi dengan pembinaan seperti pembinaan terjadi. Oke, benar. Melalui perjuangan diplomasi kita beri apresiasi. Perundingan itu lewat jalur negosiasi itu ya, lewat delegasi, lewat beberapa diplomat. Di belakang kiri itu ada fotonya tokoh diplomat siapa ya? Sini. Yang Indonesia ada Haji Agus Salim dengan Muhammad Fahmi Nurasi Pasha. Jadi Perdana Menterinya Mesir sekaligus Menteri Luar Negerinya Mesir. Itu negara mana yang awalnya mengakui Indonesia itu adalah Mesir. Jadi mengapa materi ini penting untuk dipelajari? Yaitu satu, kita nanti mengetahui strategi Indonesia dalam mendapatkan pengakuan dari negara lain. Jadi seperti ini, Indonesia itu ibarat sebuah rumah. Manusia itu hidup sendiri enggak kira-kira? Tidak. Jadi ibarat sebuah rumah, negara lain itu adalah tetangga, gitu kan? Tetangga kan harus baik. Nah, seperti Indonesia, bagaimana syarat untuk pengakuannya? Nanti ada berbagai strateginya, pendekatan. Terus ada nanti bahkan diplomasi, bukan diplomasi biasa loh ya. Nanti misalnya di India ada yang namanya diplomasi beras, dan nanti kita pelajari itu ya. Serta apa? Meneladani berbagai tokoh diplomat kita, supaya kita mengenal sejarah global ya, lebih luas, sehingga kita mengenal keberagaman kepentingan di dunia, keberagaman negara, supaya kita berpikiran lebih luas.
Hari ini kita bahas ini ya, respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Potensi dasarnya saya bacakan dulu. Satu, menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di internasional itu siapa saja, bisa negara, bisa lembaga internasional itu ya. Yang keterampilan adalah menyajikan secara kritis nanti hasil penalaran tentang apa? Respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan maupun media lain. Tujuan pembelajaran yang pertama nanti menganalisis respon negara lain, yaitu Mesir, India, dan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Dengan kegiatannya nanti ada literasi, ada diskusi kelompok, ada penugasan membuat infografis. Coba yang punya aplikasi kan Pak, diangkat angkat tangan dulu. Coba yang punya aplikasi kan Pak ya. Yang bawa HP, semua bawa HP ya. Berarti siap untuk kita desain infografis. Empat adalah nanti membuat apa tadi? Infografis terkait respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Nanti kemudian yang kelima adalah mempresentasikan atau menyajikan ya secara berkelompok terkait infografis nanti secara apa nilai-nilai karakter. Nah yang pertama ada apa saja? Jujur, kemudian gotong royong, santun, dan wah, oke. Adrian 1 sampai 3, satu nanti 4 sampai 6. Oke, silakan. 1. Literasi media, yaitu menonton video pembelajaran. 2. Literasi digital, mempelajari bahan ajar di Google Site. 3. Diskusi bersama teman sekelompok. 4. Yaitu mempelajari lembaga kerja pekerjaan didik. 5. Literasi teknologi, yaitu membuat infografis secara tentang dengan gadget. 6. Presentasi hasil karya kelompok. Nah, oke. Jadi yang aktivitas pembelajaran kita nanti yang pertama adalah literasi media. Jadi ada video pembelajaran. Yang kedua nanti ada literasi digital, mempelajari bahan ajar Google Site. Linknya saya kirim di grup, coba diperiksa dulu. Nah, sudah masuk ya linknya ya? Terus yang ketiga ada diskusi bersama. Nanti kita bentuk sekelas itu 6 kelompok itu ya. Kemudian yang keempat adalah mempelajari lembaga kerja serta ide. Yang kelima nanti literasi teknologi, membuat infografis. Membuat aplikasinya apa aplikasinya? Canva. Oke, Canva. Yang terakhir nanti adalah presentasi hasil kerja. Oke, sudah bisa dibuka ya? Untuk penggunaannya bisa menggunakan ikon yang itu, yang kotak-kotak itu. Misalnya mau menuju petunjuk, tinggal klik yang biru, ada tulisan petunjuk. Mau menuju ke media pembelajaran, tinggal klik yang ikon warna apa? Media pembelajaran. Ya. Atau bisa menggunakan link yang di bagian atas, seperti itu. Sebagai seorang diplomat, aku sering memiliki peran sangat besar dalam mendorong pemerintah di banyak negara untuk memberi pengakuan kemerdekaan terhadap Indonesia. Langkah Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia misalnya tidak bisa dilepaskan dari jasa dan ruang kecerdikan diplomasi Agus Salim. Beliau menggunakan jaringan Islam itu pertama kali ke Mesir. Jadi melalui Mesir itu beliau bisa waktu itu cukup sulit ya, karena belum ada paspor. Jadi waktu masuk ke Mesir gitu, misalnya kita ada apa yang orang cuma bawa secari kertas gitu, keterangan gitu dari akuliah gitu kan. Tapi karena perkawalannya sama orang-orang Arab Mesir itu, akhirnya dia dijemput bisa masuk gitu. Sehingga beliau bisa berhubungan langsung dengan Nur Rashid Pasha, itu Perdana
ya. Ini perwakilan kita bagi kelompok menjadi 6 kelompok ya. Jadi satu kelas menjadi 6 kelompok. Kelompok satu nanti bahasanya adalah itu respon Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Kelompok kedua respon terhadap yang ketiga respon Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kelompok 4 respon PBB terhadap konflik Indonesia Belanda. Yang kelima respon Belanda terhadap Indonesia sebelum kelompok 6 adalah respon Belanda terhadap Indonesia ketika KMB. Oke, kita sambut perwakilan kelompok ini untuk kembali membentuk kelompok. Oke, silakan. Ada yang 4, ada yang 5 gitu ya? Ya. Oke, harus dibagi rata semua. Silakan bangkunya di tata ya. Nah, kelompok 1 sampai 2. Respon Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama tadi, kan negara pertama yang mengakui Indonesia. Nah, apa lagi perannya Mesir pas organisasi apa daerah? Ya dari barat lah. Terus nanti anggota dari Liga Arab akan terpengaruh untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini kelompok 2
Maju pertama kita sambut dengan meriah kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperhatikan respon India terhadap kemerdekaan Indonesia. Berikut kami akan menjelaskan mengenai respon India terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi Indonesia itu mendapatkan pengakuan dari salah satu negara yaitu India. Hal ini karena Indonesia dengan India itu memiliki hubungan yang erat. Ya, dari hal ini karena kesamaan nasib yang sama-sama dijajah oleh negara-negara asing, yaitu Indonesia dijajah oleh negara Belanda dan India dijajah oleh Inggris. Indonesia pernah melakukan diplomasi berat pada bulan Agustus 1946 dalam masa pemerintahan Perdana Menteri Gandhi dan Presiden Soekarno. Indonesia mengirimkan sekitar 500 ton beras untuk India yang sedang dilanda bencana kelaparan yang parah. Kemudian Perdana Menteri Kamar India mengirimkan obat-obatan dan 200 peti kain atau pakaian ke Indonesia menembus blokade ekonomi Belanda. Dampak positif diplomasi beras yaitu India menjalin hubungan baik dengan Indonesia. India mendukung kemerdekaan Indonesia pada forum Asia dan internasional. Pada Juli 1947, agresi India dan Australia mengajukan masalah Indonesia Belanda pada Dewan Keamanan PBB. Resolusi Belanda harus menyelesaikan konflik dengan arbitrase, bukan peperangan. Namun pada Desember 1948 tetap terjadi agresi militer. Dan pada tahun 1949, India dan Myanmar mengadakan konferensi Asia untuk Indonesia atau ASEAN Conference on Indonesia di New Delhi, India. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari Afghanistan, Cina, India, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Yaman, Mesir, Pakistan, Suriah, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Filipina, Ethiopia, dan Australia. Konferensi ini menghasilkan resolusi New Delhi. Dan India dan Australia mengusulkan resolusi New Delhi ini ke Dewan Keamanan PBB. Dari presentasi yang telah disampaikan, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya Muhammad Abdul Rahman, absen 21 dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana dampak diplomasi beras bagi Indonesia dalam perjuangan memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh Muhammad Ihab. Akan dijawab oleh Joni. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Dampak positif dari diplomasi beras yaitu hubungan antara Indonesia dan India menjadi semakin baik dan bersahabat. Dan India juga membantu memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia di forum internasional seperti di Dewan Keamanan PBB dan seperti yang sudah dijelaskan tadi mengadakan konferensi Asia untuk Indonesia. Dan balasan dari diplomasi beras dari Indonesia adalah India mengirimkan obat-obatan dan kain atau pakaian ke Indonesia dengan menembus blokade ekonomi Belanda. Bisa diterima? Ya. Sebelumnya saya mengapresiasi atas jawabannya. Jawabannya sangat jelas dan sudah dimengerti. Ya, sebelum presentasi ditutup saya nambahkan sedikit sambil apresiasi karyanya ya. Yang pertama adalah diplomasi pengakuan atau respon India terhadap
kedekatan tokoh ya. Yang pertama kedekatan tokoh, yang kedua adanya diplomasi beras. Nah, bagaimana kedekatan tokoh? Misalnya antara Muhammad Hatta dengan Jawaharlal Nehru, itu sejak kuliah di Eropa, di Belanda, Hatta itu juga menghadiri konferensi di Brussel gitu ya. Terus ketika menjadi pemimpin negara, berhubungannya juga masih dekat, sehingga terus ditambah kedekatan kebudayaan, gitu kan? Persamaan nasib, ini sama-sama bangsa Asia yang dijajah oleh Eropa. Kalau Indonesia dijajah oleh Inggris, ya seperti itu. Kemudian ketika India ada kelaparan, ya kasus kelaparan, bencana kelaparan 1946, Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia itu menawarkan bantuan beras sehingga dinamakan diplomasi. Dikirimkan dari berbagai wilayah, dari bagian mana Jawa bagian barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari berbagai pelabuhan dikirimkan ke India. Apa dampaknya tadi ditanyakan dari kelompok satu tadi? Hubungan India. Terus India itu membantu Indonesia dalam pengakuan kedaulatan dalam berbagai forum. Salah satunya konferensi Asia untuk Indonesia dari solusi New Delhi. Kemudian membantu atau mengusulkan masalah Indonesia dengan Belanda bersama Australia di Dewan Keamanan. Untuk karyanya infografis itu sudah sangat bagus ya. Jadi segi komposisi sudah ada banyak gambarnya yang mewakili ya. Itu misalnya gambar beras, gambar padi itu ya. Itu mewakili diplomasi. Ketika pengiriman di pelabuhan, ada juga Pak Hatta dengan Jawaharlal Nehru. Warnanya juga dari segi kesesuaian informasi juga sudah baik, dari segi estetika juga sudah baik, warnanya kan sudah bagus ya, pemilihan warnanya ada krim dan sebagainya, dan senada. Kemudian literasi TIK-nya tadi didesain dengan apa tadi? Canva. Dan literasi teknologinya sudah dapat. Yang terakhir adalah jadi bahasa di infografis maupun bahasa yang dipresentasikan juga sudah sangat bagus. Kita beri apresiasi lagi. Oke, bisa diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah selesai semua kelompok ya berarti ya. Nah, kita saatnya evaluasi pembelajaran dan penilaian pengetahuan. Silakan bisa melalui link yang saya bagi di WA ataupun di menu itu, menu evaluasi dan latihan soal yang warna apa itu red ya? Apa warna agak apa? Oh ya, jadi evaluasi dan latihan soal nanti kalau diklik menuju ke Google Form nanti ya. Oke, silakan mulai dikerjakan ya. Jadi kalau sudah diklik nanti sampai ini soal evaluasi jalan.
Oke ya, sudah ada yang selesai? Oke, coba yang selesai angkat tangan dulu. Oke. Oke, silakan disubmit. Jangan lupa nanti supaya terbaca ya nilainya. Disubmit. Kita di akhir sesi pembelajaran, gitu ya. Kemudian, nah ini bisa dilihat di depan yang itu pengumpulan karya. Nanti hasil karya infografisnya diupload pada itu ya di Google Sheet link pengumpulan karya. Nanti itu nanti di Google Drive setiap kelompok buat folder masing-masing ya, kelompok 1, kelompok 2 dan sebagainya ya. Nah ini kita pada sesi kesimpulan dan refleksi. Oke, dari berbagai tema tadi yang sudah kita pelajari dari kegiatan pembelajaran mulai membuat infografis tadi, dari kelompok 1 temanya apa tadi? Respon Mesir ya terhadap pendidikan Indonesia, kelompok 2 India, kelompok 3 respon Australia, kelompok 4 tadi terkait PBB ya, respon kelima nanti sikap Belanda atau respon Belanda sebelum KMB, yang terakhir kelompok 6 adalah respon Belanda ketika KMB. Yang dipelajari ya Pak, kesimpulan kita tarik bersama-sama yang kita pelajari tadi. Kesimpulannya coba yang memberikan kesimpulan yang pertama. Oke, silakan. Oh ya. Pertama yaitu negara-negara yang awal mengakui kemerdekaan Indonesia yaitu Mesir, India, dan Australia dengan strategi diplomasi sebagai syarat terbentuknya suatu negara yaitu pengakuan dari negara lain. Oke, kita beri apresiasi. Oke, jadi benar tadi bahwa suatu negara itu terbentuk ada 4, yaitu rakyat, yang wilayah, punya pemerintah berdaulat, dan juga pengakuan dari negara lain. Nah, negara lain yang pertama mengakui Indonesia yaitu Mesir, India, dan Australia. Sangat membantu bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Ya, bisa support sampai sekarang karena dibantu ketika konflik lawan Belanda. Kita kan kalah tenaga kan, kalah senjata, kalah logistik, tapi dengan bantuan negara-negara yang bersimpati terhadap Indonesia, kita dapat mempertahankan kemerdekaan. Bahkan sampai sekarang ini sudah berapa tahun? 77 tahun. Oke, semoga sampai depan Indonesia bisa lebih maju. Kesimpulan yang kedua. Oke. Saya akan jelas dari kelompok 5. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa berkat dukungan India, Mesir, Australia, serta negara-negara lainnya, konflik Indo-Belanda dapat diselesaikan lewat jalur perundingan yang akhirnya pada Konferensi Meja Bundar 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi itu ya respon internasional. Jadi respon internasional itu sangat penting bagi terbentuknya suatu negara. Seperti ini, ketika suatu negara itu ada peristiwa itu akan berdampak pada negara lain. Contohnya yang sedang perang di Eropa itu apa? Rusia, Ukraina. Apakah berdampak pada Indonesia? Harga pokok karena apa? Rantai pasoknya itu terputus karena dari Rusia itu kan ada pupuk dan sebagainya itu kan, dari Ukraina ada minyak nabati, dan itu mengganggu rantai pasok. Jadi sesuatu yang terjadi pada suatu bagian negara lain itu berdampak bagi negara satunya, negara lainnya, bahkan dampaknya sampai tingkat internasional. Nah, jadi itu. Jadi perjuangan kemerdekaan Indonesia itu juga dibantu negara-negara yang bersahabat dengan Indonesia. Oke. Refleksi yang kedua. Oke. Nama saya Juliana Mariano dari kelompok 4. Jadi refleksi yang kedua yaitu dapat mempelajari tentang sejarah global, tentang kondisi dunia yang
beragam sehingga kita dapat berpikir kritis dan lebih terbuka. Oke, kita beri apresiasi. Jadi belajar sejarah global itu membuat kita lebih terbuka terhadap beberapa peristiwa sejarah itu kan. Jadi antara peristiwa lokal, peristiwa nasional, dan peristiwa global itu saling mempengaruhi itu kan ya. Terus kita dapat berpikir lebih kritis lagi, terutama kalau ini tadi yang terkait respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia itu ada bantuan-bantuan negara lain, respon PBB, bagaimana Indonesia membangun kedutaannya yang pertama, masih ingat ya gimana? Di Mesir, di Kairo gitu ya. Sekarang duta besar Indonesia sudah banyak sekali. Yang terakhir refleksi kita adalah meneladani tokoh-tokoh diplomat Indonesia. Tadi kan ada Haji Agus Salim itu kan ya. Haji Agus Salim tadi sangat cerdik, sangat pintar, tapi tidak mau bekerja sama dengan penjajah, sehingga hidupnya juga bersahaja, sederhana. Bahkan Haji Agus Salim itu diriwayatkan itu belum pernah punya rumah tinggal yang tetap. Padahal Haji Agus Salim itu diplomat senior Indonesia. Jadi berbagai perundingan kan tadi ya, di sangat berperan aktif. Nah, seperti ketika Mesir mengakui Indonesia, tadi yang berperan adalah Haji Agus Salim, ada Muhammad Hatta dengan kesederhanaannya dan anti korupsi. Untuk pertemuan kali ini ada yang ditanyakan atau dicukupkan? Oke. Jadi penampilan 12 IPS 2 ini sangat luar biasa ya, kita lihat. Untuk pertemuan berikutnya, kita ke topik selanjutnya setelah ini, yaitu perkembangan iptek dalam era globalisasi itu ya. Kan sekarang ini adalah era revolusi industri 4.0. Bagaimana perkembangannya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Amin. Untuk penutup pembelajaran, kita akhiri dengan doa supaya berkah dan manfaat. Silakan dipimpin Kadika untuk mengakhiri doa. Untuk mengakhiri pembelajaran materi ini, marilah kita berdoa kepada masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Selamat siang, sehat selalu, semoga sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.